I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I do not deserve it. I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say you won't go despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Penuh sukacita, amin. Yang penuh sukacita bisa lambaikan tangannya. Kalau teman kiri kanannya belum datang, boleh ke tempat lain bilang katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan, ini setiap kami Bapak yang datang Tuhan dengan penuh sukacita. Kami membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan kepada kehadirat-Mu. Kami membawa segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Layaklah Tuhan, terima segalanya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Engkau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan
akanmu. Kasih-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terlalu indah. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahan. Menyembah, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah, selama-lamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, oh, Engkau terindah, Engkau terindah di dalamku. Yesus, ku terindah. Yesus, Kau terindah. Engkau terindah Tuhan, Engkau sangat indah di dalamku. Kau membuatku terpesona, Kau membuatku terpesona. Oh, Kau sungguh indah, Kau indah, Kau indah. Bawa hatiku, bawa hidupku, bawa hatiku, bawa hidupku. Oh, hanya bagi Engkau ku membawa seluruhnya, Bapa. Ku membawa seluruhnya. Oh, biar jadi persembahan yang layak hanya bagimu, yang layak untuk Engkau. Biar hidup kami jadi persembahan yang layak bagi Engkau Tuhan, bagi Engkau Bapa. Kasih kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Engkau baik, teramat baik. Tiada terukur kasih setiamu, tiada terukur besar cintamu. Terima kasih Yesus,
terima kasih Bapa. Bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau teramat baik, Engkau teramat baik, tak pernah meninggalkanku. Kesetiaan-Mu nyata di setiap musim dalam hidupku. Kau tak pernah meninggalkanku Yesus. Oh, Kau baik Bapa, Engkau sangat baik. Oh, haleluya Yesus. Thank you God. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, Kau yang layak, Kau Raja kami, layak kami puji, layak kami agungkan selamanya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Amin. Engkau Raja kami yang layak kami agungkan. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan katakan selamanya hanya bagi Engkau segala kemuliaan kami. Amin. Dan dipuji. Oh, datang Tuhan, datang. Jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi
Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang gak pernah habis buat hidup kami Bapa. Kami bisa melewati setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis buat hidup kami Bapa. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu Bapa. Biar lewat pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Jadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Ini segenap hati kami, ini segenap hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mau lebih lagi memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sobat saya mau bisa shalom sambil lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Penuh sukacita, amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya yakin bisa lebih luar biasa. Saya sendiri soalnya bisa kenceng. Bapak Ibu banyak pasti bisa luar biasa, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang datang ke sini nih dengan lagi sedih nih? Ada yang lagi sedih? Semua sukacita, amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerahnya, yes. Bersuka cita semua di dalam bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, yes. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, nanti pas saudaraku dan Bapak Ibu boleh keliling ke depan belakang sambil salam, bisa? Bisa, boleh bangkit berdiri. Nanti bertemu Bapak Ibu boleh keliling salam kiri kanannya. Yuk bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam. Boleh jalan salam. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Masih gak apa-apa, salaman lagi semua. Sekali lagi yang belum salaman, aku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita sama di dalammu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeah. Penuh sukacita, amin Bapak Ibu. Udah salaman semua? Wah, belum. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, Raja mulia.
Raja mulia, Allah pemenang, yes, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Yeah. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Yes. Yang berkuasa selamanya. Yes. Engkaulah Raja, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Yeah. Kaulah Tuhan, kaulah, yes, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan kaulah, yes, kaulah Tuhan, kaulah, yes, surga bumi menyembah, Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yeah. Kaulah Tuhan, kaulah, yeah, surga menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Siapa Raja kita Bapak Ibu Saudara? Siapa Raja kita Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, siapa Raja kita Bapak Ibu Saudara? Yesus, Raja segala Raja. Yeay. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntut hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja segala raja. segala Raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Tuntut hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berhanya, hanya Engkaulah Raja segala Raja.
Raja di atas segalanya, Raja yang mulia. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami, sembah kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hadir bersemayam, bertahta di atas setiap pujian kami. Umat kepunyaan-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan dengan segenap hati. Dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Mari Roh Kudus, kehadiran-Mu cukup bagi kami. Sebab kami percaya di mana Roh Kudus hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Lawatan-Mu memulihkan dan memberkati setiap hidup kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk kami terima berkat firman-Mu. Tuhan jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Pikiran kami, pendengaran kami, hati kami boleh tertuju kepada firman Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam setiap hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang menyertai. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk silakan duduk kalau sudah. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi.
Selamat datang di dalam rumah Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu ini. Baik, saudaraku, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal ke-15. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Kita akan baca berganti-gantian, nanti saya akan baca pada ayat yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan baca pada ayat yang kedua, kita baca berganti-gantian, nanti ayat 8 kita baca sama-sama. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, kisah ini, perumpamaan ini seringkali sudah kita dengar, sudah kita baca, bahkan kita mungkin juga sudah sering mendengar khotbahnya. Tapi hari ini saudaraku, firman Tuhan mau kembali mengingatkan kita tentang keberadaan kita. Yesuslah sebagai pokok anggur yang benar dan kita hanya ranting-rantingnya. Sebuah ranting tidak memiliki kehidupan. Sebuah ranting hanya bisa mengalami kehidupan. Sebuah ranting hanya bisa menghasilkan buah. Sebuah ranting memiliki sebuah kekuatan kalau dia tinggal, kalau dia melekat kepada pokok anggurnya, pohon anggurnya. Oleh karena itu hari ini saudaraku, firman Tuhan dengan tema Kristus memberi kekuatan. Tuhan mau ingatkan bahwa sumber kekuatan hidup kita, Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan orang percaya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oke, next. Saudaraku, pernyataan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Saudaraku, waktu saya coba gali dan pelajari tentang perkara ini, ada hal yang menarik sekali saudaraku. Gambarannya tentang dalam perjanjian lama orang-orang Israel menganggap diri mereka sebagai pohon anggur milik kepunyaan Allah. Orang-orang Israel menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Mereka adalah pohon anggurnya Allah. Sehingga saudaraku, dalam keberadaan mereka sebagai pohon anggurnya Allah, mereka hidup di dalam kecongkakan, kesombongan, tegar tengkuk, keras kepala. Saya kemarin saudaraku pulang dari Israel saudaraku. Benar-benar saya menyaksikan sekali lagi kesombongannya orang Israel saudaraku. Border di Yordan, border di Mesir, di negara-negara muslim, tidak ada masalah saudaraku. Kita orang Indonesia dihormati. Tapi begitu kita masuk ke Israel, seperti jantung mau copot saudaraku. Enggak ada harganya orang Indonesia. Bahkan dia bisa berkata begini, apa Indonesia kok bisa ya masuk kemari? Mereka menganggap bahwa mereka enggak butuh turis. Mereka menganggap bahwa mereka enggak butuh bangsa lain. Karena mereka menganggap diri mereka adalah paling super. Mereka adalah bangsa yang terpilih dari Allah. Pohon anggurnya Allah.
kecongkakan, kesombongan yang sedemikian rupa yang mereka miliki sampai hari ini, saudaraku. Saudaraku dengar baik-baik. Padahal Yesaya berkata bahwa mereka adalah pohon anggur yang rusak. Mereka adalah pohon anggur yang mengalami degradasi, mengalami kemerosotan. Mereka adalah pohon anggur yang sudah liar. Makanya saudaraku, Tuhan Yesus datang dan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang sejati. Dan Tuhan tidak kasih kita jadi pokok anggur. Tuhan tidak kasih kita jadi pohon anggur. Tuhan bilang kita hanya ranting-rantingnya. Artinya apa saudaraku? Saudara dan saya, kita nggak punya kehidupan apa-apa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nothing. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau tidak melekat. Kalau tidak tinggal kepada pokok anggur yang benar itu. Pokok anggur yang sejati itu. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, Tuhan berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok memberikan kepada ranting, memberikan kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Prinsip ini saudaraku menekankan betul-betul ketidakmampuan total kita sebagai manusia. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita memiliki kekuatan, kita mampu untuk melakukan ini dan itu. Kita mampu untuk berbuat ini dan itu. Kalau kita tinggal di dalam sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini kita secara singkat saudaraku kita coba mau gali dan pelajari bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam Kristus. Yang pertama saudaraku, ayat yang kedua ya, firman Tuhan katakan demikian, saya akan bacakan. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, apa saudaraku? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, apa saudaraku? Dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, yang pertama firman Tuhan nyatakan bagaimana kita bisa memiliki kekuatan di dalam Kristus. Waktu saudara dan saya memiliki kerelaan hati untuk menjalani proses dibersihkan. Ya, relakan hati kita, berikan hati kita penuh dengan kerelaan untuk dibentuk, untuk dididik, untuk diajar, untuk dihajar bahkan sama Tuhan. Untuk kita menjadi pribadi yang indah. Menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Saudaraku, saya catat di sana, cara agar kekuatan baru kepada ranting. Kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Dengan proses dibersihkan. Tapi coba perhatikan. Hanya ranting yang berbuahlah. Ya, hanya ranting yang menghasilkan buah. Hanya ranting yang punya buah yang akan mengalami proses dibersihkan. Jadi ranting yang tidak menghasilkan buah, ranting yang tidak punya buah, firman Tuhan bilang apa? Dipotong dan dibuang, dibakar ke dalam api. Saudaraku, oleh karena itu hari ini saya mau katakan, yuk berbahagialah seperti apa yang Yakobus katakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya mau katakan, biar kita boleh mengerti dan menyadari kalau engkau hari ini diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, dididik Tuhan, berbahagialah. Kenapa? Karena Tuhan dapati engkau menghasilkan buah. Kalau engkau tidak berbuah, engkau tidak akan dibersihkan. Tapi engkau akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Engkau akan mengalami kebinasan dalam pembakaran. Saya mau katakan berbahagialah kita kalau kita mengalami sebuah proses pembersihan dari Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang efektif. Kita adalah orang-orang yang menghasilkan buah. Kita adalah orang-orang yang berguna bagi kerajaan sorga. Melakukan pekerjaan baik kita di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan dapati ada buah dalam kehidupan kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, next. Sekali lagi saudaraku, tujuannya bukan untuk mencederai. Bukan untuk menghancurkan kita. Bukan untuk mencelakai kita. Melainkan agar ranting justru akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih produktif, lebih efektif. Kita mengerjakan pekerjaan baik, menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan ini lebih banyak lagi. Residu ataupun kotoran dalam kehidupan rohani sangat membebani dan melemahkan. Itu sebabnya miliki kerelaan dibersihkan untuk mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Dosa itu sangat merintangi kita. Residu kotoran kerohanian kita, kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sangat-sangat membebani kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau saudaraku, kita menjadi pribadi yang lebih lagi indah. Karena itu sekali lagi relakan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Oke, next saya mengambil sebuah ayat saudaraku ya, yang menarik sekali saudaraku dalam Roma pasal 12. Dari mulai ayat pertama saudaraku, nanti kalau saudara di rumah punya kesempatan untuk baca secara keseluruhan ya. Dalam Ibrani 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sekali lagi saudaraku, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita perbuat itu menjadi beban yang sangat merintangi kehidupan kerohanian kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya berulang kali mengatakan saudaraku bahwa Alkitab dengan tegas, banyak penulis Alkitab menggambarkan termasuk Rasul Paulus. Kehidupan kita ini seperti arena gelanggang pertandingan. Tidak bisa tidak. Setiap kita diwajibkan untuk masuk dalam perlombaan iman. Dalam pertandingan iman itu. Dan saya mau katakan saudaraku, untuk kita mencapai garis akhir dengan sempurna. Untuk kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan mau saudaraku untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan firman Tuhan bilang saudaraku pada ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah. Ya, ganjaran. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Makanya saudaraku, saya adalah salah satu pendeta yang tidak setuju dengan pengajaran anak tidak boleh dipukul, anak tidak boleh dibentak. Kalau dibentak nanti ada ribuan sel di kepalanya yang putus katanya. Saya cuma bilang lebay.com gitu ya. Saya adalah salah satu pendeta yang tidak setuju. Kenapa? Karena Alkitab nggak bilang begitu saudaraku. Ya, kalau saudara nanti baca secara lengkap dalam kitab Amsal, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tidak menggunakan tongkat, maksudnya kalau engkau nggak mau pukul anakmu, engkau benci kepada anakmu. Ya, saya mau katakan saudaraku, mana firman Tuhan bilang mana ada ayah, mana ada bapak yang nggak gebuk anaknya. Kalau anaknya kurang ngajar, kalau anaknya nggak benar. Kalau engkau diproses hari ini, kalau engkau dibentuk oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, menjadi sebuah kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena kita masih dianggap anaknya Tuhan. Gak ada yang bilang amin. Amin saudaraku. Kalau kita hari ini masih diaku sebagai anak, maka Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang lebih indah, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu relakan hati kita untuk dibentuk, dibersihkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi pribadi yang menerima kekuatan baru dari Kristus. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, ya, oke,
Coba kita lihat pada ayat yang keempat, saya akan bacakan ayat keempat bagian A-nya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kekuatan dalam Kristus ketika kita tinggal di dalam Kristus. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata meno, melekat, tinggal di dalam. Saudaraku, seperti yang tadi sudah saya katakan saudaraku, ketidakmampuan total kita. Kita ini ranting, kita tidak memiliki sumber kehidupan. Kita bukanlah sumber kehidupan, kita hanya ranting. Kita tidak menghasilkan buah dengan sendirinya. Kita bisa menghasilkan buah, kita bisa berbuat ini dan itu. Kalau kita melekat, kita nempel, kita tinggal pada pohon anggur yang sejati kita. Pada pokok anggur yang benar itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, tinggal di dalam Kristus berarti kita memiliki koneksi atau relasi dengannya setiap saat. Bukan hanya 2 jam dalam seminggu dalam ibadah kita. Bukan 5 waktu dalam sehari. Bukan 3 waktu dalam sehari. Tapi setiap saat, setiap waktu. Maksudnya apa saudaraku? Yang kita sebut sebagai ibadah itu bukan hanya pada saat waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian penyembahan. Bukan. Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau kehidupan kita adalah kehidupan ibadah yang mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, setiap saat hidupnya akan terhubung dengan Tuhan. Hidupnya ada dalam penyembahan, hidupnya ada dalam ibadah. Lepas atau berada di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, next, lanjut saudaraku. Tetap tinggal di dalam Dia juga berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepada firman-Nya. Apapun tantangan yang dihadapi ya. Saudaraku, di dunia ini saudaraku, ada begitu prinsip-prinsip, ada begitu hal-hal yang mendorong kita untuk meninggalkan prinsip firman Tuhan. Untuk meninggalkan pedoman kebenaran firman Tuhan. Untuk kita jauh dari Tuhan. Untuk kita meninggalkan persekutuan ibadah kita. Saya mau katakan saudaraku, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang meno, orang yang melekat kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, bagaimanapun keadaanmu, kesibukan, tuntutan apapun tidak akan merintangi engkau untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa hadir bertubi-tubi, tetapi kekuatan sejati hanya berada di dalam Dia. Hati-hati dengan kehidupan Kristen tanpa Kristus. Kalau saudara tanya, emang ada Pak orang Kristen tanpa Kristus? Banyak. Sekalipun kalau kita melihat akar kata Kristen pertama kali, itu timbul dari kota Antiokhia, sebutan untuk para pengikut Kristus. Sebenarnya sebutan ini adalah sebutan ledekan, hinaan. Tapi orang-orang yang mengikut Kristus disebut orang Kristen. Mulai dari kota Antiokhia sampai hari ini. Orang-orang yang mengikut Kristus. Orang-orang yang mengimitasikan hidupnya seperti Kristus. Orang-orang yang tinggal dan melekat di dalam Kristus. Dialah yang sepatutnya disebut orang Kristen. Tapi realitanya jangankan orang Kristen. Pendeta aja banyak yang punya kehidupan Kristen tanpa Kristus. Jujur saya katakan saudaraku, semakin saya jadi pendeta dan bergaul jadi pemimpinnya para pendeta,
Malu saya saudara. Ngajarin jemaat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi kelakuannya nol besar. Pendeta kok bisa sakit hati. Bisa benci sama orang. Bisa mau celakai orang. Menyusun siasat kebusukan untuk celakai orang. Bikin proyek ini dan itu untuk cari keuntungan pribadi. Berita terbaru yang paling tergres di perwilnya kami. Kumpul 20 orang pendeta. Tagihan makan di gereja 1,8 juta. Makannya kayak di itu, restoran itu, Angke. Tanya Bu Anis, makan 20 orang berapa duit di Poris? Paling top 300.000. 1,8 juta. Saya bilang, wah untungnya gede banget. Besok saya mau bikin kayak gitu proyeknya. Ngeri saudaraku. Ngeri sekali. Ada orang mati diproyekin. Orang nikah diproyekin. Kan jemaat baru pertama kali nikah dong. Iya kan, baru pertama kali kawin. Nggak ngerti dong. Pendeta kan udah sering ngurusin orang kawin. Dikerjain. Ini duit, itu duit, ini duit, itu duit. Saya cuma ampun Tuhan. Kalau otaknya masih kayak begini kenapa jadi pendeta? Kenapa nggak jadi pendekar aja? Ini realita saudaraku. Saya cuma mau berkata bahwa kalau pendetanya model kayak begini, bagaimana jemaatnya? Ini realita. Saudara boleh, bukan saya tak kabur saudara. Saudara boleh tanya sama bagian keuangan gereja kita. Saya nggak pernah kutak-katik soal keuangan gereja saudaraku. Saya nggak pernah ambil bagian lebih dari apa yang diberikan gereja kepada saya. Saya nggak pernah minta-minta sama orang. Kenapa orang-orang kaya nggak takut bergaul dengan saya? Karena saya nggak pernah bawa-bawa proposal. Tolong ya Pak. Kemarin saudara tahu kan yang punya Maya Pada khotbah di sini? Itu teman saya. Dari sejak saya kuliah 2010 di The Way. Sampai hari ini kami masih akrab. Masih telepon-teleponan. Yang punya Maya Pada. Nggak pernah takut diundang khotbah, datang. Kenapa? Saya nggak pernah bawa proposal ke dia. Tolong ya Pak, gereja mau pembangunan, mobil udah jelek mau ganti baru. Ini realita saudaraku. Ada begitu banyak kehidupan Kristen hari ini yang tanpa Kristus. Hari ini saudaraku Tuhan mau ingatkan kepada kita kalau engkau berkata bahwa engkau orang Kristen, engkau harus meno, tinggal di dalam Kristus. Apa maksudnya? Oh baik, naik, lanjut. Ayat 7 menyatakan dengan tegas, saya bacakan saudaraku ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bukti nyata saudaraku ya. Orang menyatakan bahwa dia tinggal di dalam Kristus. Dia meno, dia melekat dengan Kristus. Pasti firman Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Ini pasti saudara. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang tinggal di dalam Kristus, firman Tuhan itu pasti tinggal di dalam kita. Firman-Nya tinggal di dalam kita berarti kita memberikan keleluasaan kepada nilai, kepada prinsip, kepada ajaran, kepada pedoman, kepada pandangan, kepada tuntutan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi, saudara, ada begitu banyak orang Kristen, katanya orang Kristen, tapi pandangannya nyowel aja kagak Alkitab. Pandangannya pandangan dunia, prinsipnya prinsip-prinsip dunia. Sering dengar dong. Kalau gue punya laki kayak begitu mau gue buang, gue cari yang baru. Pernah denger dong? Wah kalau gue punya istri kayak gitu, gue tempeleng, gue injek sama gue. Sering kan denger kayak begitu? Itu prinsip dunia. Firman Tuhan bilang apa? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi
Jemaat. Artinya sekalipun jemaat bikin dosa, sekalipun kita orang yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih, diampuni bikin dosa lagi, Kristus tetap mengasihi kita. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya. Para laki-laki gak ada yang berani bilang amin. Hai istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Yang amin kok laki-laki ya. Tunduk kepada suami dalam segala hal. Kalau engkau berkata bahwa saya orang Kristen, saya tinggal di dalam Kristus, nilai, pandangan, prinsip hidup kita, pedoman hidup kita harus firman Tuhan, bukan pandangan dunia. Ya. Jika firman-Nya tinggal di dalam kita, segala nilai, prinsip, pandangan, filsafat dunia tidak dapat menggeser firman yang menguasai hidup kita. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, sekalipun orang dunia berkata bodoh, sekalipun orang dunia berkata bego, kita tetap akan berpegang pada firman Tuhan. Amin. Ini orang yang meno, yang tinggal di dalam Tuhan. Ya, dengan demikian saudaraku, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan di dalam Kristus? Ayat yang ke-8 bilang begini saudaraku, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Perhatikan baik-baik saudaraku, ya. Kita berbuah banyak, tetapi bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk kemuliaan diri kita. Firman Tuhan bilang apa? Waktu kita berbuah banyak, memuliakan Bapa di sorga. Di saat itulah kekuatan dari sorga menyertai kita. Saya mau katakan yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan dalam Kristus. Waktu semua yang kita perbuat, semua yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, pelbagai hal-hal, pernyataan-pernyataan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kekayaan, kemuliaan dan kehormatan yang kita miliki, semua itu bukan untuk memegahkan diri kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, ini pernyataan Paulus saudaraku, menarik sekali. Nanti saudara boleh baca di rumah secara lengkap. Oke, next lanjut multimedia. Dalam 2 Korintus pasal 12 ya. Ini saya kutip ayat yang ke-10 langsung. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, kisah ini menceritakan bagaimana Paulus memiliki atau mendapatkan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Paulus menceritakan bahwa dia dibawa Tuhan naik sampai ke surga. Jadi pandangan orang Yunani, surga itu dibagi tiga tingkatan. Dan Paulus mengatakan bahwa dia dibawa ke surga tingkat 3. Yang menyatakan bahwa Paulus ingin menyatakan dia dibawa Tuhan ke surga yang sebenarnya. Ke surga tingkat 3. Ya, ini menurut pandangan orang Yunani, ada langit-langit itu surga, ya, langit biru. Cakrawala itu surga kedua, dan langit surga yang sesungguhnya baru surga tingkat 3 gitu ya. Paulus menceritakan bahwa dia dibawa ke surga. Tetapi Paulus bilang begini, dalam pernyataan-pernyataan besar itu Tuhan taruh duri dalam daging dalam hidupku. Supaya aku tidak memegahkan diri, supaya aku tidak sombong, supaya aku tidak menjadi orang yang congkak, yang tinggi hati. Duri dalam daging yang ditafsirkan oleh para penafsir Alkitab, ini bicara tentang sakit penyakit, saudaraku. Ironi kan, Paulus seorang rasul besar yang sapu tangannya, selampainya bisa menyembuhkan orang. Tapi Paulus sendiri punya duri dalam daging, punya sakit penyakit. Dia sendiri nggak bisa menyembuhkan dirinya. Kan hebat loh. Wah, misalnya
Ada orang sakit di Surabaya, wah datang ke Pendeta Haryanto Winata. Wah saya gak bisa ke sana, ini bawa aja selampe dari saya. Tempelin ke orang sakit sembuh. Luar biasa saudaraku. Tapi pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu bukan untuk kemegahan Paulus, bukan untuk kehebatan Paulus, tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus bilang, di dalam segala kelemahan justru aku kuat. Kenapa? Karena kuasa Tuhan turun menaungi aku. Makanya dia mengatakan pada ayat yang ke-10, justru dia lebih senang di dalam kelemahannya. Kenapa? Sebab jika aku lemah, aku kuat. Di dalam segala ketidakberdayaannya, di dalam segala ketidakmampuannya, justru kekuatan Tuhanlah yang turun menaunginya, yang memberikan dia kekuatan kemampuan. Hari ini saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi seperti Paulus, menyadari dalam semua pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang dialaminya itu bukan untuk kemegahan dirinya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Biar renungan firman Tuhan pagi hari ini saudaraku, Tuhan mau ingatkan kepada kita, kita ini hanya ranting, kita bukan pohon anggur, kita hanya ranting. Kita bukan sumber kehidupan, kita tidak punya kehidupan kalau tidak melekat kepada pohon anggur yang sejati, pohon pokok anggur yang benar itu. Kita hanya ranting yang keluar dari pokok anggur, kita akan kering dan dibuang ke dalam api. Karena itu biar kita boleh menjadi pribadi yang selalu bergantung berharap sama Tuhan. Menyadari bahwa kekuatan kita, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan buat kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang memiliki kekuatan di dalam Kristus. Waktu engkau rela diproses untuk dibersihkan. Berbahagialah kalau engkau dibersihkan, diproses, dibentuk, dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dapati engkau menghasilkan buah. Tuhan mau supaya engkau lebih banyak lagi berbuah. Berbahagialah kalau Tuhan proses hidupmu, hajar hidupmu, karena engkau diaku sebagai seorang anak. Tuhan mau kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Yang kedua, mari jadilah pribadi yang tinggal di dalam Kristus. Melekat di dalam Kristus. Bukan bicara tentang ibadah 2 jam, 3 jam, 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Bukan. Tapi setiap saat kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Kristus, prinsip hidupnya, nilai hidupnya, pandangan hidupnya, pedoman hidupnya adalah firman Tuhan. Apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia nyatakan, kita tetap akan berpatokan, berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat di dalam Kristus, memiliki kekuatan di dalam Kristus. Waktu kita boleh menjadi pribadi memuliakan Bapa di sorga. Apa yang kita perbuat, pernyataan-pernyataan besar, kemuliaan, kehormatan besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan untuk kemegahan kita, tapi semua untuk memuliakan Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Yuk kita nyatakan satu buah pujian, katakan Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi dengan segenap hati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku.
Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari tundukkan kepala kita. Hari ini Tuhan ingatkan buat kita, kita hanya ranting. Kita tidak memiliki sumber kekuatan, sumber kehidupan di luar dari pohon anggur sejati. Kita bisa memiliki kekuatan kalau kita tinggal melekat di dalam Dia. Shalom Sumber Jemaat GBI Kata pokok Rizal. anggur yang Kiranya benar kita itu. semua dikasihi Tuhan. Sumber kehidupan Warta kita. Jemaat Minggu 17 Maret Hari ini firman Tuhan 2024. ingatkan buat Bagi kita, jemaat yang ingin memberikan tinggallah di persembahan, dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Biar kehidupan kita sungguh-sungguh kehidupan yang mencerminkan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kehidupan yang beribadah, kehidupan yang memuliakan Tuhan setiap saat, mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan. Prinsip hidup kita, pedoman hidup kita, pandangan hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita adalah prinsip firman Tuhan. Standar hidup kita adalah standarnya kerajaan sorga. Bahkan yang kedua firman Tuhan nyatakan, relakan hatimu untuk diproses, untuk dibentuk, untuk dibersihkan. Menunjukkan bahwa engkau adalah pribadi yang menghasilkan buah supaya engkau lebih banyak lagi berbuah. Relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan karena Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Biar apa yang kita perbuat, yang kita kerjakan dalam berbagai pernyataan yang besar yang Tuhan nyatakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Kembali mengingatkan, bahkan menegur, meneguhkan setiap kami. Sungguh-sungguh kami mau bergantung penuh kepada Kristus. Sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Sumber kehidupan kami. Orang-orang yang menaruh pengharapan, iman kepada nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati dan kami percaya Tuhan melengkapi setiap kami dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhannya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan warta, kita memberikan persembahan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat setiap berkat yang boleh tercurah buat kehidupan kami Bapa pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik lewat pekerjaan kami, baik lewat usaha kami, baik lewat apa yang diperbuat baik lewat tangan kami Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami mau memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Kami siap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur.
Amin. Mari persembahan bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan dengan penuh sukacita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh 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 oh, oh kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 17 Maret 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa setiap Rabu jam 19.30 di gereja dan doa pagi Sabtu 5.30 via Zoom. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja, diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung di ibadah kompak Komunitas Pria Berdampak. Sabtu 23 Maret di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah pada hari Kamis. Dan Jumat untuk Poris Gaga dan Cipondo di kelompok masing-masing. Info baptisan Gereja GBI Katarizo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Silahkan mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Selamat ulang tahun untuk jemaat Katarizo yang berulang tahun. Yang pertama, Ibu Juningsih Prajogi, dan yang kedua, Ibu Diana Ellen, dan ketiga Saudari Cindy Marcella, panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Info ibadah raya tanggal 24 Maret 2024, pembicara, Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Mari jemaat GBI Katarizo untuk datang dan hadir. Info tambahan. 29 Maret ibadah Jumat Agung hanya diadakan 1 kali jam 7, pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. 30 Maret Paskah Pemuda Remaja jam 18 di gereja. 31 Maret Paskah Katarizo Kids di Situ Gintung. Info duka cita. Keluarga besar GBI Katarizo turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Sri Rejeki tanggal 10 Maret dan Bapak Henry Ridwan Nainggolan 13 Maret. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani minggu ini tanpa terkecuali. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Diana Ellen, buat Ibu Juningsih Prayogi, dan Saudari Cindy Marcella. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, diinformasikan buat para pengurus, ketua-ketua departemen GBI Katarizo, besok hari Senin jam 19.30 kita akan meeting Zoom. Nanti akan lebih lengkapnya akan diinformasikan di grup departemen ya, ketua-ketua departemen, pengurus dari GBI Katarizo. Kemudian diinformasikan juga buat info baptisan, tadinya rencananya
Selasa ini saya mau memulai untuk katekisasi prabaptisan, tapi rupanya ujian di MB di Sekolah Mutiara Bangsa katanya belum selesai. Jadi saya ngalah. Kita mundur ke Selasa minggu depan ya. Jadi di gereja kita harus ikut katekisasi prabaptisan dulu kalau mau dibaptis. Diberi toleransi untuk tidak hadir maksimal 2 kali. Begitu 3 kali Anda harus mengulang tahun depan ya. Dan kemudian juga diinformasikan buat para pria kita ada ibadah kompak. Para pria, 1, 2, 3. Wah, yesnya udah lemah. Ayo dong, kompak dong. Para pria-pria jangan mau kalah sama WBI. WBI menggeliat. Wah, penuh. WBI udah kayak ibadah raya, saudaraku. Masa pria lemah, tak berdaya. Ayo dong para pria ya, bangkit kembali. Hadirilah ibadah kompak 23 Maret 2023 jam 19.30 hari Sabtu ya, di tempat ini. Baik, itu saja yang sebagai tambahannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan. Ibadah yang kami perbuat tidak sia-sia. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami. Dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melimpahkan anugerah-Mu buat semua hamba-hamba-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali. Bagian terkecil apapun yang kami kerjakan buat Tuhan, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia, buat Ibu Diana Ellen, buat Ibu Juningsi Prayogi, juga buat Saudari Cindy Marcella. Kami percaya Tuhan Engkau melimpahkan berkat anugerah-Mu. Tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Apa menjadi harapan cita-cita masa depan mereka, Allah yang memberkatinya, menyatakan anugerah dalam kehidupan mereka. Kesehatan, perlindungan Tuhan memagari hidup mereka supaya senantiasa baik keadaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat keluarga dari Ibu Sri Rezeki Nurbaiti, juga buat keluarga besar dari Bapak Henry Ridwan Enggolan yang Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa di sorga. Kami percaya kekuatan penghiburan sejati melingkupi hati dan pikiran mereka. Biar sungguh-sungguh pengiringan mereka tetap di dalam Tuhan, iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, dan mereka tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini yang Tuhan sudah terus pimpin dan tolong. Kami menyerahkan buat rancangan rencana Paskah kami semua, khususnya buat ibadah anak yang akan pergi ke Situ Gintung. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa pimpinan Roh Tuhan. Tuhan memberkati, pergi dan pulang mendapat perlindungan, penjagaan dari Tuhan, bersuka cita dalam ibadah Paskah anak di GBI Katarizo ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana-bencana, dijauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Kami berdoa biarlah anugerah, kemurahan Tuhan memberkati bangsa kami. Oleh karena itu urapi dan pimpin para pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemerintahan bangsa ini, dari pusat maupun sampai kepada daerah-daerah. Semua aparat penegak hukum berikan hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kami berdoa Tuhan untuk presiden wakil presiden terpilih, bahkan untuk semua wakil-wakil rakyat yang terpilih. Urapan Tuhan turun atas mereka, menjadikan mereka pemimpin bangsa ini.
yang penuh dengan hati takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan, biar pekabaran Injil Indonesia semakin berkembang. Ada semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus juga buat setiap kehidupan usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan yang kami kerjakan, yang kami perbuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, semua apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kami berdoa Tuhan, setiap masalah, kendala, tantangan yang kami hadapi, Tuhan yang berjalan di depan kami, membuka jalan buat kami, dan Tuhan yang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera Tuhan, penghiburan, kekuatan yang menghibur setiap kehidupan kami, bahkan sukacita dan kebahagiaan ada di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, menjadi keluarga yang sejahtera di dalam Kristus. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Kau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.